Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Farida Yulianti, SHSEMM, serta rekan-rekan, teman sekelas, mahasiswa program studi pasca sarjana, program Magister Manajemen, konsentrasi manajemen rumah sakit, khususnya kelas D6. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Maharani Putri. Izin untuk mempresentasikan daripada tugas UAS yang berjudul Analisis Etika Bisnis dalam Penggunaan Artificial Intelligence atau AI pada pengambilan keputusan pelayanan rumah sakit, pendekatan AI etik, good for corporate governance, ESG, dan stakeholder theory. Saya Maharani Putri dengan NIM 1211251106. Pada kesempatan kali ini, pemanfaatan AI di rumah sakit berkembang sangat pesat. AI telah digunakan untuk membantu proses diagnosis, interpretasi radiologi, prediksi resiko penyakit, hingga mendukung daripada pengambilan keputusan manajerial. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap keputusan yang dihasilkan oleh AI sudah sesuai dengan prinsip etika, tata kelola yang baik, serta tetap melindungi daripada kepentingan pasien dan seluruh daripada stakeholder. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana penggunaan AI di rumah sakit dapat dianalisis dari perspektif AI, good corporate governance, ESG, dan juga stakeholder theory. Sehingga implementasi AI tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tapi juga mengedepankan daripada etika, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Langsung saja pada slide yang pertama. Ini merupakan alur analisis kasus, di mana yang pertama adalah daripada kerangka kerja analisis implementasi AI dalam pelayanan kesehatan, di mana ini adalah kasus penggunaan AI yang mana AI digunakan untuk mengoptimalkan operasional dan efisiensi daripada pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah permasalahan etika yang mana menimbulkan dilema etik, ketidakadilan, transparansi, serta hak dari pasien. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan teori, di mana menganalisis kasus menggunakan berbagai perspektif etika bisnis, tata kelola, dan juga bioetik terhadap si AI itu sendiri. Yang keempat adalah analisis stakeholder dan risiko bisnis. Yang kelima adalah rekomendasi, serta yang keenam adalah strategi implementasi dan juga diakhiri daripada kesimpulan. Pendahuluannya dari latar belakangnya, transformasi digital telah mendorong rumah sakit mengadopsi AI, sehingga bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kesehatan. Di mana AI dimanfaatkan untuk membantu menentukan prioritas masalah pada pasien, memprediksi lama rawat, merekomendasikan medis, serta mendukung pengambilan daripada keputusan klinis itu sendiri. Meskipun memberikan berbagai manfaat, penggunaan AI ini juga menimbulkan tantangan dan juga etika, seperti bias algoritma, kurangnya transparansi, diskriminasi, dan lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, implementasi AI harus didukung oleh tata kelola yang baik agar tetap menjunjung keadilan, keselamatan pasien, dan juga perlindungan dari hak konsumen. Nah, di mana tujuan dari analisis ini sendiri bertujuan untuk menganalisis implementasi AI pada pelayanan rumah sakit berdasarkan perspektif AI etik, bisnis, dan juga stakeholder teori. Nah, di mana ini akan menyusun rekomendasi tata kelola AI etis yang mana akan bisa berkelanjutan. Setelah itu, ini adalah kondisi awalnya, implementasi AI-nya bagaimana, permasalahannya, dan juga dampaknya. Kondisi awalnya, rumah sakit mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, di mana AI digunakan untuk menentukan prioritas pasien, memprediksi rawat inap, menentukan layanan premium, serta memberikan rekomendasi daripada tindakan medis, yang mana permasalahannya sendiri, pasien BPJS itu memperoleh skor prioritas yang lebih rendah dibandingkan non-BPJS, demikian juga pasien usia lanjut. Nah, di mana algoritma AI tidak pernah diaudit untuk mendeteksi biasnya, yang mana pasien tidak diberi informasi mengenai penggunaan AI itu sendiri, seperti itu. Jadi dampaknya akan muncul juga diskriminasi, menurunnya kepercayaan masyarakat, resiko pelanggaran etika dan hukum, serta menjadi sorotan publik dan juga media. Yang pada intinya adalah penggunaan AI yang tidak transparan, tidak ada audit, dan mengandung bias algoritma berpotensi menimbulkan diskriminasi serta melanggar daripada hak pasien. Nah, mengapa kasus ini menjadi dilema etik? Pada masalahnya itu ada diskriminasi pelayanan, bias AI seperti algoritma yang tidak pernah diaudit, kurangnya transparansi, tidak adanya penjelasan mengenai mekanisme pengambilan keputusan setelah lamanya tata kelola AI. Rumah sakit berorientasi pada efisiensi biaya operasional yang mana belum terdapat kebijakan dan pengawasan daripada penggunaan AI itu sendiri. Dampaknya adalah dampak diskriminasi dari pelayanan kesehatan, berpotensi menimbulkan melanggar hak pada pasien dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, serta meningkatkan resiko hukum, reputasi, dan operasional daripada rumah sakit itu sendiri. Nah, AI berdasarkan etik itu ada keadilan, akuntability atau akuntabilitas, transparansi, dan hukum oversight atau pengawasan manusia, yang mana nantinya keputusan AI belum diimbangi dengan validasi data kesehatan, tenaga kesehatan, serta AI harus menjadi
cushion support, yang mana dia bukan menggantikan, tapi dia adalah mensupport daripada keputusan klinis. Kesimpulannya, implementasi AI pada kasus ini belum memenuhi prinsip AI etik karena masih terdapat bias algoritma, kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, dan belum optimalnya pengawasan daripada manusia. Nah, analisis berdasarkan bisnis etik, ini ada integritas, harusnya rumah sakit menjunjung kejujuran dalam penggunaan AI. Kalau tanggung jawab yang kedua, yaitu harusnya pelayanan mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien, bukan hanya efisiensi dari biaya. Selanjutnya ada transparansi, pasien berhak mengetahui bahwa AI itu digunakan dalam proses pelayanan kesehatannya, seperti itu. Serta keadilan, harusnya semua pasien merata, tidak dipilah-pilah. Pasien BPJS sendiri, pasien lansia sendiri, seperti itu tidak. Nah, analisisnya, manajemen harusnya lebih berorientasi pada efisiensi operasional dibandingkan kualitas pelayanan. Penggunaan AI harus belum mempertimbangkan aspek etika bisnis secara menyeluruh serta keputusan yang dihasilkan berpotensi merugikan pasien dan menurunkan kepercayaan publik. Analisisnya ada transparansi, harusnya pasien itu diketahui kalau ini menggunakan AI, tidak ada audit, harusnya diadakan audit, efisiensi operasional lebih diutamakan itu harusnya dihilangkan, serta terjadi perbedaan prioritas itu harus dihilangkan. Seperti itu. Analisis berdasarkan ESG dan hak konsumen, di mana ESG itu memberikan barang yang dari lingkungan, tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Sosialnya juga terdapat diskriminasi daripada pasien BPJS dan juga pasien lansia, dan governance-nya belum terdapat kebijakan dari audit dan pengawasan penggunaan AI. Kesimpulannya, AI belum memenuhi aspek sosial dan governance dalam ESG serta belum memberikan perlindungan optimal terhadap hak pasien sebagai konsumen, seperti itu. Analisis berdasarkan prinsip justice, benefit dan non-maleficence disimpulkan penggunaan AI ini harus memberikan manfaat bagi seluruh pasien, menghindari diskriminasi serta menjamin keselamatan pasien melalui pengawasan tenaga kesehatan. Nah, ini analisisnya. Dapat disimpulkan bahwa implementasi AI harus memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh stakeholder, bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, baik dari pasien, pemerintah, investor, BPJS, dan tenaga kesehatan harus mendapatkan keuntungan, tidak hanya rumah sakit yang mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah stakeholder-stakeholdernya, di mana salah satunya kita sorot ada dokter dan tenaga kesehatan, di mana beliau harus bertanggung jawab terhadap kepatuhan klinis dan perlu melakukan validasi dari hasil AI. Jadi tidak semata-mata untuk menggantikan klinis, seperti itu. Analisis faktor resiko bisnis dari implementasi AI di rumah sakit. Ada beberapa resiko bisnis, termasuk resiko hukum, reputasi, finansial, operasional, dan sosial, di mana hukum itu bisa berpotensi melanggar hak pasien atau hak asasi, diskriminasi pelayanan serta sanksi dari regulator atau tuntutan dari hukum. Ada resiko reputasi, citra rumah sakit akan negatif, sorotan media dan publik, serta menurunnya kepercayaan pasien. Ada risiko finansial juga, di mana dia akan berpotensi denda dan biaya litigasi, penurunan jumlah pasien, serta kerugian akibat penurunan pendapatan. Nah, ada risiko operasional, di mana kesalahan keputusan akibat bias AI itu sendiri, ketergantungan berlebihan pada AI, serta gangguan sistem atau keamanan data. Dan resiko sosialnya, pasien mungkin tidak puas ya, masyarakat juga tidak puas, persepsi diskriminasi terhadap pasien BPJS dan usia, di mana resiko-resiko yang sudah saya sebutkan itu berdampak signifikan pada keberlanjutan rumah sakit. Nah, ini adalah rekomendasi strategi implementasi di rumah sakit, AI di rumah sakit ya. Ada yang pertama adalah penguatan tata kelola AI atau AI governance, di mana kita seharusnya membentuk komite tata kelola AI di rumah sakit dan menyusun kebijakan penggunaan AI yang berbasis etika dan regulasi. Yang kedua adalah audit dan evaluasi algoritma, di mana kita melakukan audit algoritma secara berkala dan mengidentifikasi dan daripada bias AI itu sendiri, serta adanya transparansi dan akuntabilitas, memberikan informasi kepada pasien bahwa AI digunakan dalam pelayanan namun tidak menggantikan keputusan klinis daripada tenaga medis itu sendiri, serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan akhirnya, seperti contohnya dokter, konsulan, seperti itu. Ada human oversight, kemudian nomor 4 yaitu AI yang sebagai decision support system, bukan pengganti klinis, yang mana keputusan klinis tetap divalidasi oleh tenaga kesehatan, contohnya adalah dokter ataupun dokter spesialis ataupun konsulan. Dimana selanjutnya yang terakhir adalah edukasi dan literasi, di mana meningkatkan literasi digital oleh tenaga kesehatan serta edukasi pasien mengenai manfaat dan keterbatasan dari AI itu sendiri. Nah, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa AI memberikan manfaat optimal baik bagi pasien, tenaga kesehatan, dan rumah sakit yang berkelanjutan gitu. Kalau misalkan di road mapping itu ada beberapa, ada 5 tahap. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan pemetaan proses klinik. Yang kedua adalah pengembangan kebijakan dan tata kelola dari AI sendiri. Yang ketiga adalah pilot project dan audit algoritma, mau dibagaimanakan AI ini, dan evaluasi perbaikan dan mitigasi resiko, serta yang kelima adalah implementasi menyeluruh dan monitoring keberlanjutan. Nah, kesimpulannya memang pada intinya adalah teknologi hanya akan bernilai ketika digunakan untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi manusia. AI yang etis adalah investasi masa depan baik bagi rumah sakit dan juga masyarakat, seperti itu. Yang penting pada dasarnya AI tidak akan menggantikan keputusan klinis daripada dokter spesialis, konsulen ataupun tenaga medis yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya paparkan menjadi manfaat. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.